Tes, tes. Sudah Pak, Is it terdengar. audible? Tes, Terdengar Pak. terdengar Pak. Is it audible? Yes, Apakah sudah terdengar? sudah Pak. Sudah Pak. Halo? Halo? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah terdengar. Sekarang suaranya sangat kecil. Saya malah nggak bisa mendengar suara kalian malahan. Kita bisa nggak dengar suara Bapak Pak? Kenapa? Bisa di kita normal kok Pak. Iya, tapi saya nggak bisa mendengar suara kalian malahan sekarang. Cek, cek. Terdengar Pak. Saya malah nggak bisa mendengar suara kalian. Oke lah. Yang penting kalian bisa mendengar suara saya. Jelas nggak suara saya? Jelas Jelas, Pak. Jelas Pak. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk Salam kita siang, semua. Pak. Semoga selalu dalam limpahan rahmatnya Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang frasa dan klausa. Phrase and clause. Nah, ini kalau suaranya nggak terdengar dengan jelas, nanti kita komunikasi dua arahnya jadi terhambat nanti. Tapi saya yang nggak jelas suaranya. Sekarang kalian yang suaranya nggak jelas. I don't know why. Di luar kendali saya kalau masalah teknis. Intinya saya udah unmute di dua device saya. Saya coba off cam dengan harapan supaya suaranya terdengar dengan jelas. Tapi malah sekarang giliran kalian yang nggak ada suaranya sama sekali. Tadi malah jelas. Oke, tentang frasa dan klausa. Mungkin istilah ini tidak asing di telinga kalian, frasa dan klausa. Dan ini wajib dipahami bagi seorang linguis, apalagi bagi seorang penerjemah. Karena frasa dan klausa ini adalah elemen dari sebuah kalimat. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya ingin tahu apa itu frasa based on your understanding. What is the meaning of phrase and what is the meaning of clause? And what is the difference between phrases and clauses? Based on your understanding. Ada yang mau coba jawab apa itu frasa? Oke, atau Allah silakan. Apa hanya gabungan kata-kata? Apa hanya gabungan kata-kata? Nah, pasnya has meaning, not only combined word, tapi has meaning. Kalau klausa gabung
dari subjek dan uh, of clause subject or gabungan kata yang punya hubungan related word. Kalau tidak relate berarti bukan frasa juga. Kalau hanya sekedar gabungan kata, misalnya gabungan katanya adalah kami makan atau kami belajar, itu juga gabungan kata. Tetapi itu bukan frasa, tapi itu klausa. We eat, we study, atau we are studying English. Itu juga gabungan kata, tetapi containing subject and verb. So it cannot be called by phrase, it's close. Ada berapa jenis frasa? Kira-kira menurut kalian sudah dibaca-baca belum ini materinya? Ada frasa apa aja? Oke, saya lengkapi ya pengertian frasa. Jadi at least there are four aspect to denote the meaning of phrases and four aspect to denote the meaning of clause. Kalau frasa yang pertama, it is not full sentence. Frasa itu pastinya it is not full sentence. Yang kedua, it is not complete thought. Kalau complete thought itu containing subject predicate, itu complete thought. Yang ketiga, sometimes juga bisa punya subject and subject, verb, or another. Jadi kadang juga bisa punya subject. Contohnya my cousin, my brother itu juga bisa berfungsi sebagai subjek kan. Kemudian kalau clause dia expressing complete thought. Expressing complete thought. Dia punya subjek, dia punya predikat, dan juga bisa dibagi dua, bisa dependent, bisa independent. So, based on your understanding, it can be concluded that phrase is group of related words. Related words. Saya coba off on cam. Nanti suaranya lebih jelas atau tidak. Nggak enak kalau off cam. Ada yang bilang 7 jenis, ada yang bilang 4. So, phrase is group of related words that doesn't contain subject and verb, doesn't contain complete thought, doesn't contain subject and predicate. Kemudian kalau clause dia containing subject and verb, and it is used as part of sentence. Kalau phrase itu part of speech, digunakan sebagai bagian dari part of speech. Kalau clause digunakan sebagai part of sentence, atau bahkan sentence itu sendiri. Itu. Ada banyak jenis frasa ya, ada adverbial phrase, ada phrasal verb, bukan phrasal verb, verb phrase, ada noun phrase, ada adjective phrase, 4 at least yang pokok. Kalau clause itu dari segi strukturnya dibagi 2. Dia sebagai dependent clause sama independent clause. Dari segi struktur. Kalau dari dari jenis-jenisnya, berdasarkan jenisnya, itu bisa dibagi menjadi single sentence atau simple sentence, kalimat sederhana, kalimat tunggal, ada compound sentence, ada complex sentence, ada compound complex sentence.
Oke. Nah, ini contoh-contoh frasa. Ada 7 ya. Ada 7 jenis, tapi yang pokok itu 4. Nah, ada noun phrase. Noun phrase. Noun phrase itu head-nya adalah noun. Head-nya adalah noun. Atau intinya dia adalah noun. Contoh, solid rock, bookstore, late arrival, beautiful landscape, blue color. Jadi yang di hitam atau yang di bold ini adalah head word-nya. Nah, untuk noun phrase sendiri ini bisa dibuat versi yang lebih panjang lagi atau diperpanjang modifiernya dengan menambahkan kata sifat di depannya. Gitu. Pernah belajar dosaskom waktu SMA? Dosaskom. Misalnya begini, saya punya saya punya frase nih. Sorry, my laptop is unstable for accessibility. Jadi agak bermasalah laptop saya. Sorry for inconvenience. I have trouble in connection and in my laptop. Saya coba off cam. Contohnya itu Japanese wooden table. Table-nya adalah head-nya. Modifier-nya ada 2, yaitu Japanese and wooden. Jadi untuk modifier-nya bisa lebih dari 1 noun phrase itu. Ya. Itu juga bisa di-extend lagi tuh. Misalnya
Javanese round wooden table. Misalnya mau ditambah lagi kata sifat yang lain, misalnya Javanese round wooden table juga masih bisa. Javanese round wooden table. Tetap saja head-nya adalah table. Yang lain sebagai modifier. Fungsinya adalah modifying. Dia kelas katanya adalah kata sifat. I think there is no problem in understanding noun phrase. Ya, noun phrase cukup mudah dipahami. Intinya head-nya adalah noun. Verb phrase juga begitu. Head-nya adalah verb. Ya, head-nya adalah verb itu sendiri. Biasanya dia diiringi dengan auxiliary verb atau dengan linking verb atau dengan be seperti itu. Contohnya go fishing, can help, have lived, have arrived, want to participate, was called, will be attending. We are studying English. Are studying itu adalah verb phrase. Ada to be, are, dan juga studying. Studying itu dia dari bentuk present participle. Studying sendiri pun itu juga termasuk verb phrase. Karena dari kata study plus imbuhan ing. Itu juga termasuk verb phrase. So, for a verb phrase, it can be one word only and more than one word. Gitu. Ada pertanyaan tentang verb phrase? Nah, ini kalau dalam penelitian, misalnya kalian menemukan verb phrase dari konstruksi to be dan verb, kadang-kadang to be-nya tidak mungkin itu dengan ketika ada adjektif phrase, head-nya adalah adjektif. The sky is very cloudy, for example. Langitnya masih pagi di sini. Very cloudy, extremely high. The view is totally amazing. Misalnya seperti itu. View is totally pemandangannya sungguh sangat indah. Totally amazing. So extremely amazing. Ada so expensive, ada jadi di depan dari kata sifat itu berupa intensifier biasanya. Intensifier itu ya contohnya very, extremely, moderately, so, rather, dan lain sebagainya. Oke. Adverb phrase. Adverb phrase itu head-nya adalah adverb pastinya. Contoh, very quickly. The train run very quickly. The train runs very quickly. Keretanya berjalan dengan sangat cepat. Very quickly. So well. Too easily. The topic is too easily to understand misalnya. Ya, jadi too easily ini dia berperan sebagai keterangan cara, adverb of manner. Prepositional phrase. Prepositional phrase itu head-nya adalah preposisi pastinya. Dan dia kalau di part of speech, jabatannya bisa berperan sebagai keterangan. The book is on the table. The book is on the table. The book-nya sebagai subject, is-nya sebagai predicate. On the table-nya di sini prepositional phrase bisa peran sebagai adverb of place. Adverb of place atau complement juga bisa. Adverb of place.
beyond comprehension, near the village, to the cinema, dan lain-lain. Pokoknya ini diawali dengan preposisi atau kata depan. Gerund phrase. Gerund phrase ini head-nya adalah gerund pastinya. English, contoh. English is my job. Translating is complicated process. Translating is complicated process. Translating di sini dia juga termasuk gerund phrase. Dari kata translate plus verb ing, dari kata translate plus imbuhan ing. Translating itu sebagai bentuk gerundnya, is-nya sebagai predikat, complicated process sebagai subjective complement. Kenapa subjective complement? Karena giving attribute to the subject translating. Learning vocabulary is very interesting. Contohnya. Very interesting. Very interesting termasuk frasa apa? Kalau very interesting? Very interesting termasuk frasa apa? Learning vocabulary is very interesting. Very interesting. So, adjective phrase. Okay. Infinitive phrase. Nah, kalau infinitive head-nya adalah bentuk to infinitive, to plus verb 1. Infinitive itu bentuk kata kerja pertama. To study mathematics. To get on the train, you must go early. Contohnya seperti itu. To get on the train, you have to, misalnya you have to get the stations on time, misalnya seperti itu. To do well, and so forth. Jadi contoh-contohnya saya batasi 3. Oke, sekarang kalian coba buat contoh masing-masing 2 noun phrase sampai infinitive phrase dalam bentuk kalimat. Jadi ada 2 noun phrase, 2 verb phrase, 2 adjective phrase, 2 adverb phrase, 2 prepositional phrase, 2 gerund phrase, 2 infinitive phrase, but they are in sentences, not in only example. Ya, jadi dalam bentuk kalimat. Latihannya itu dulu. Ada pertanyaan? This is long phrase version yang tadi saya jelaskan di bagian slide pertama. Actually, you can read by yourself. It's not too difficult to understand. Mudah kok in phrases and clauses. Oke, dibuat. Saya kasih poin yang bisa. I will give you time for maximum 10 minutes to make sentence by using those following verb and those following phrases. You can write down in inbox or in chat column if you have finished.
Nanti kita koreksi. My handsome boyfriend, Jurassic World. He eats bakmi. The girl go to school. Saya tadi kan bilangnya buat dalam bentuk kalimat. Tergabung dalam kalimat gitu. Tidak berdiri sendiri frasa. Misalnya my handsome boyfriend, misalnya my handsome boyfriend go to campus every day. Contohnya seperti itu. Jurassic World is desirable place to visit. Contohnya kayak gitu. I live in beautiful house. Noun phrase-nya beautiful house. My mother cooks, not cook. Kan my mother is third singular person. In simple present tense, you have to add s or es in the end of the verb. Cooks. Cook sendiri itu juga termasuk verb phrase sebetulnya. Cook sebagai base-nya, s sebagai apa namanya, imbuhannya, affixnya. Chocolate cake itu juga termasuk noun phrase. Chocolate-nya sebagai modifier, cake-nya sebagai head. My mother juga termasuk phrase. My-nya sebagai modifier, mother-nya sebagai head. Okay, be careful in using tenses. Tenses is very important. We are going to learn about tenses, maybe 2 weeks later. 2 minggu ke depan kita baru akan belajar tenses. Savannah in Africa has beautiful landscape. Okay. In my grandmother house, koma, itu karena ini termasuk dependent clause. In my grandmother house, koma, she has strong wooden table. Ya, itu termasuk noun phrase. They fought like elephants. Noun phrase-nya mana ini? Tiara. They fought like 11. 11 is not noun phrase. Oke, dibetulkan itu yang kalimatnya siapa tadi? Prepositional phrase. Nah, ini yang kalimatnya Tiara. Verb phrase-nya, he stayed at home during holiday. Verb phrase-nya betul. Adjective phrase, Nadia is extremely smart. Oke. The turtle walks very slowly. Very slowly. Okay, adverb phrase. Aji will bring some cookies to his girlfriend. The fluffy puppy chase its tails around the yard. Okay. Fluffy puppy. I love eating freshly baked bread. Freshly baked bread. Nah, itu termasuk noun phrase-nya. Oke. It's good. The dog near the tree. Oke. The dog is near the tree. Gitu. Kurang to be itu kalimatnya. The big house is in the corner of the street. Kurang to be is. The big house-nya kan only one. Kalau only one berarti to be-nya is. The dog juga is only one. Kalau is only one dan dia tenses-nya adalah present tense, maka pakai to be is.
Okay, Shakila, be careful in using linking verb or to be. To be is very important in sentence. Ini tadi sudah prepositional phrase. Apa maksudnya Kartika ini? Red stream, noun phrase. In sentence, Gary, not in phrase only. I'm standing in the light. Okay, it's sentence. Sang-Hoon ate the cake. Verb phrase-nya adalah apa? Verb phrase-nya. Ate is only one word, not more than one word. I'm standing. Nah, ini ada phrase-nya. I'm standing in the light juga termasuk prepositional phrase. I buy 2 yellow banana in supermarket. Yellow banana in supermarket. I bring a pizza box to my classroom. Okay, it is not a sentence indeed. You have to revise your sentence. Happy. My family likes to eat brownies. Kalau ada kata like, itu setelah like itu menggunakan bentuk gerund. Likes eating brownies. Not in bentuk to infinitive, tapi in gerund. My family, noun phrase. Okay. Today, I'm going to bookstore. I'm going to go to bookstore. Bukan going to. Going to itu kan frasa yang memiliki makna akan. Saya akan ke bookstore, toko buku. I'm going to go to bookstore gitu. Saya akan pergi ke toko buku. Karena akan itu harus diikuti verb 1. Going to harus diikuti verb 1. The bright red apple fell from the tree. Okay, we read a very interesting book. Yeah. Ray of sunshine, bustling city. In sentence, not in phrase. Reva, you need to revise your phrase into the sentence. The taste of pie cake is yummy. Okay, pie cake-nya noun phrase-nya. Beautiful girl. It's also in phrase. You need to revise in the I got a black dress for dinner. Black dress. Only noun phrase. Where is the others? Sorry, where are the others? Yang lain? Prepositional phrase belum, verb phrase-nya belum, adjective phrase-nya belum. Ceramic floor is cracked. My yellow face is bright. He will not participate. She was amazed. The very strange man yelled. The rock is extremely hot. She slung very quietly. He sticks to rules extremely rigidly. You may paint within reason. The ball went out of bounds. Sharon Brace, I like reading books. They look like talking heads. He goes to the library to study hard. Okay. He trains hard to jump high. Okay. That's very good. My mother buys an expensive bag for her friend. Okay. She has been working on project all night. Has been working is praised. They will be traveling to Yogyakarta next month. Lydia, L-nya in capital, proper noun itu pakai capital letter. Nama diri, nama geografis, nama wilayah, nama brand,
pakai capital letter. Nama gelar, Lydia can speak 3 languages. You do not need to add quote in the verb can speak. Kalau ada tanda kutipan itu berarti makna konotasi meaningnya. Misalnya dia lulus dalam tanda kutip ujian. Berarti dalam tanda kutip punya makna konotasi dia justru tidak lulus. Tempat ini aman dalam tanda kutip untuk mencari data. Berarti tempat ini justru nggak aman. Ada yang aneh berarti. Itu kalau ada tanda kutipnya. So you need to be careful in using quotation mark in your word that you put in your sentence. Oke, happy? Tadi yang sebelumnya juga pakai itu soalnya. My new red car. Oke. It's not sentence. In sentence, not in phrase. Walaupun sudah betul. My best friend from college will be visiting us next weekend. Okay. We usually go to mall every Monday. Monday is the name of the day. The name of the day, the name of the month, the name of the anything else that has name need to be capitalized. Harus dikapitalkan. Monday itu pakai huruf kapital. Every Monday. She is reading a book. Those girls are trying very hard. Trying what? Trying is apa namanya? Sensitive verb. Do you still remember in part of speech that we had discussed in previous lessons? Ada objeknya, harus ada objeknya. Those girls are trying misalnya trying the bike, trying what, or anything else. I have a very old house in Jakarta. My dream is to travel the world. Okay. We decided to postpone the meeting until next week. Aroma. Is there the word aroma in English? Cek dulu aroma of freshly baked bread fill the juicy kitchen. The chef cooked spaghetti for the guests. Verb phrase-nya adalah cook. Politeknik Negeri Jakarta is my campus. Politeknik Negeri Jakarta is my campus. Okay, my campus is noun phrase. I'm reading a book. AFG is big joke. Big joke, not adjective phrase. Big joke is noun phrase. Salah ini, Agus. Ya, dibetulkan. Mbappe is in the pocket. In the pocket. He will write an email to his boss. I-nya pakai kapital karena in the beginning of the sentence. The dog was barking loudly at the mail carrier. The phrase-nya was barking. I will be attending the conference next week. Okay, thank you very much for trying. Sekarang kita lanjut ya. Ini saya record nanti sebagai bentuk partisipasi kalian that I will give you points for this exercise. Kita lanjut. Ini apa ini yang slide ketiga? Kadang-kadang frase itu panjang ya, walaupun dia panjang dia tidak bisa disebut dengan kalimat ya, karena belum complete idenya.
Nah, contohnya the building in front of the town square near the public school. Ini baru apa ini? Baru subjek semua ini. Tidak ada predikatnya, jadi belum disebut dengan kalimat. Ini disebut dengan long phrases. Rasanya banyak ini. The building in the front of the town square near the public school. Misalnya has closed misalnya. Sudah tutup. Nah, itu baru lengkap. Complete idea. The man who is standing in the middle of the hall with the black briefcase on his right hand. Only subject. Where is the verb here? Walaupun di situ ada verb standing, tapi bukan complete idea. It cannot stand alone as sentence. Harus gabung dengan sentence yang lain supaya meaningful. Nah, ini contoh dua frase dan bukan kalimat. The building is square. The building-nya, walaupun dia ada the building-nya ini frase, is-nya sebagai predikat, square-nya. The man stood up. The man stood up. Subjeknya ada the man, and verb stood up. Oke. Terus slide selanjutnya, independent clause. Independent clause itu klausa atau anak kalimat. Nah, independent clause itu biasanya bergabung dengan dependent clause. Dan biasanya independent clause itu diawali dengan konjungsi subordinate atau subordinate conjunction. Ordinate conjunction contohnya ada banyak ya. Dulu di part of speech ada maknanya temporal, ada yang maknanya additional, ada yang maknanya conditional, pengandian, ada yang maknanya causative. Tuh. Dan dia tidak meaningful without joining with other sentences. So, in making complete sentence, in making complete idea, you have to join dependent clause and independent clause. Gitu. Jadi dia walaupun ada subjek dan verb-nya, tapi dia tidak lengkap meaning-nya. Gitu. Walaupun ada subjek dan verb-nya. Kemudian ada lagi yang namanya simple sentence. Simple sentence itu kalimat sederhana, kalimat tunggal. Nah, kalau klausa sendiri itu adalah konstruksi yang terdiri dari subjek dan predikat. Dia bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Tergantung posisinya dia sebagai dependent clause atau independent clause. The victims were carried to the hospital. The victims were carried, subjeknya, predikatnya were carried to the hospital adalah keterangan tempat. Adverb of place. Kapan ya keterangan itu mas. According to report, the number of drug user has risen significantly during recent years. The number of drug user subject has risennya predicate. Indonesia has more than 17,000 island. Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau. Gitu. Nah, ini semuanya simple sentence. Kalau yang contoh ketiga ini simple sentence. Ini juga simple sentence. Simple sentence itu yang punya satu proses. Satu proses itu ditandai dengan adanya kata kerja. Kata kerja. Kalau kata kerjanya satu, berarti prosesnya satu. Kalau kata kerjanya dua, berarti prosesnya dua. Kadang-kadang walaupun ada dua proses, dia bisa menjadi simple sentence. Kalimat tunggal, masih tetap kalimat tunggal. Kadang-kadang ya. Oke, kita lanjutkan.
yang ke slide selanjutnya. Nah, ini yang dependent clause. Kalau independent clause, dia bisa berdiri sendiri, ya. Dia bisa berdiri sendiri. Kalau dependent clause, dia tidak bisa berdiri sendiri. Intinya itu. Kalau independent clause, dia disebut simple sentence. Kalau dependent clause, dia harus bergabung dengan independent clause. Gitu. Nah, ini contoh konjungsi subordinate conjunction. Ada because, ada when, while, if, as long as, which is. It already dark. We decided to camp there. When the prices goes up, the supply tends to fall short. So it's same with the independent clause, but independent clause, it's not complete idea. While independent clause has complete idea. Gitu. Nah, kalau fungsinya ada di depan atau independent atau dependent clause-nya ada di depan, maka kalimat itu harus dibubui koma. Tapi kalau yang independent clause-nya itu ada di depan, tidak perlu pakai koma. Misalnya itu kita balik kalimatnya, we decided to camp there because it was already dark. Itu tidak perlu pakai koma. The supply tends to fall short when the prices goes up. You must study hard if you want to succeed. Kalau dibalik, pakai koma. Gitu. Okay, any questions? Any question? After this, we are going to deeply learn about types of sentence, jenis-jenis kalimat. Any question? Any question? I will be available if you have any questions. If I'm able to answer, if I'm not able to answer, di homework. Buat saya nanti. And I'm glad you have question. Ada nggak yang mau tanya tentang frasa dan klausa tadi? Coba untuk mengecek pemahaman kalian, apa bedanya independent clause dan dependent clause tadi? Coba dijawab oleh Klasya. Klasya, halo. Can you hear me? Iya, Pak. Apa dependent clause dan independent clause itu? Menurut pemahamanmu? Halo, Klasya. Independent clause itu klausa yang dapat berdiri sendiri karena dia punya subjek dan predikat. Apakah suara saya terdengar, Pak? Suaranya kecil. Ya udah nggak apa-apa. Kecil. Oke, kita lanjut ya. Sekarang jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jenis klausanya. Yang pertama simple sentence. Simple sentence itu yang hanya punya satu subjek dan satu predikat. Dia disebut juga dengan independent clause. Induk kalimat. We are college students, contohnya. Germany is an industrial country. Only one subject, only one verb, right? Our forefathers fought against the Dutch
for more than 3 centuries. Red is my favorite color. We will see you next week. Simple sentence. Oke. Jadi kalian sebagian besar sudah bisa membuat simple sentence yang tergabung dalam frasa tadi. Jadi nggak perlu latihan simple sentence. Next slide. Compound sentence. Compound sentence. Nah, kalau compound sentence, dia terdiri dari 2 independent clause. Artinya dari 2 independent clause ini, dia dihubungkan dengan coordinating conjunction. Ada and, but, or, so, yet, for, nor. And itu untuk sesuatu yang paralel berarti. But untuk sesuatu yang dipertentangkan. Or untuk alternatif pilihan. So untuk hasil dari sebuah akibat. Yet itu artinya sama dengan but, tetapi juga for itu karena di situ. We came very early and the manager greet us enthusiastically. Kita datang lebih awal dan manajer menyapa kita dengan semangat. Menyapa kita dengan antusias. Nah, jadi the independent clause pertamanya adalah coming very early, we came very early. Independent clause keduanya adalah the manager greet us enthusiastically. Robin is very excellent at math, but he is not quite good at English. Robin cerdas di bidang matematika, tapi dia tidak cukup cakap di bidang bahasa Inggris. Contohnya. Robin is independent clause yang pertama, but dihubungkan but untuk menghubungkan antara klausa pertama dan klausa kedua. You can use my car or you may stay here until tomorrow. You can use my car or you may stay here until tomorrow. Teenagers are curious at new things, so they are at high risk of drug abuse. Oke. Catatan, jangan pernah memulai kalimat dengan coordinating conjunction. Biasanya ini yang very common itu adalah menulis kata and di awal kalimat. Atau tetapi di awal kalimat itu enggak boleh. Itu. Oke, sekarang coba buat contoh compound sentence. Contoh compound sentence. Satu kalimat aja. Semuanya.
He jumped up and kicked off the wall. He jumped up and she kicked off the wall. Yang benar yang bawah ya untuk contoh. I like swimming, but my sister doesn't like it. Sang-won wants to buy the glasses, but he forgot to bring money. Okay. Ina didn't know where to go, nor did I. Very good. Kita lanjutkan ya, sambil menunggu yang lain untuk menulis contoh kalimatnya. The rain stopped and the sun peeked through the clouds. Kita lanjut. I like sushi and my mother likes seafood. Ya. Complex sentence sekarang. Complex sentence itu dia terdiri dari satu independent clause, satu dependent clause. Jadi ada dua klausa di sini. Kalau yang compound kan tadi dua klausanya sama-sama independent semua. Yang kompleks satu dependent clause, satu independent clause. Yang dihubungkan dengan subordinating conjunction. Because, if, when, although, while, as long as, until, since, dan lain-lain. Contoh. The police had to disperse the mob using tear gas because the protester began to act violently. Nah, ini. Jadi yang merah itu adalah yang independent clause. Yang protester begins to act violently, dia adalah independent clause juga yang dihubungkan dengan conjunction because. Although he came from a poor family, he never gave up achieving his dream. Meskipun dia berasal dari keluarga yang miskin, dia tidak pernah menyerah meraih cita-citanya. Ingat, kalau subordinating dependent clause-nya di depan harus pakai koma ya. Kalau yang independent clause-nya di depan tidak perlu pakai koma. I don't understand why people like to post videos of violence online. Saya nggak paham kenapa orang-orang suka memposting video-video yang berbau kekerasan secara online. Whereas people in Japan bow to each other to greet, people in most countries shake their hands. Whereas apa whereas artinya? Whereas. Apa artinya whereas? Any sounds? No sounds? Whereas. Apa artinya whereas? Apa artinya whereas? Kata Allah? Sedangkan ya Pak. Apa? Sedangkan. Oke. Sekarang compound kompleks. Kalau compound kompleks ini ada 3 klausa. Mix, dia di mix antara compound dan kompleks. Nah, contoh yang kalimat pertama itu, berapa jumlah dependent clause-nya? Kalau di kalimat pertama, dia terdiri dari 1 dependent clause dan 2 independent clause.
Yang kalimat kedua, they had to cancel the trip, but they didn't get a refund. Dia ada 2 independent clause dan 1 dependent clause. Although the regulation clearly said that the flight company should give the money back to the passenger. Yang contoh ketiga, when the result of the test is announced, the selected applicants should register immediately or they can register by email. Nah, itu 1 dependent clause dan 2 independent clause. So based on these following examples, we can conclude that compound complex sentence is a kind of sentence that consists of 1 dependent clause and 2 independent clauses. Contohnya gitu. Nah, ini berkaitan dengan reinforcement aja ini, bahwa subjek itu bisa dalam bentuk 8 contoh ini. Subjek bisa berupa noun. Subjek bisa berupa noun phrase. Subjek bisa berupa pronoun. Subjek bisa berupa proper noun. Proper noun itu nama diri. Mitsubishi is one of the leading auto companies in the world. Mitsubishi adalah salah satu perusahaan otomotif di dunia. Talking is always easier than listening. Berbicara lebih mudah daripada mendengarkan. Gerund phrase, writing good essay needs a lot of practice. Menulis good essay, menulis esai yang baik, membutuhkan banyak latihan. To study language tapi diisi depan ini contoh bisa dengan verb itu bisa berupa to be, bisa berupa linking verb. Linking itu melibatkan seeing, hearing, smelling, feeling. Auxiliary verb, we have talked about it. We have discussed about it. Bisa berupa to be plus verb ing. Ini untuk present continuous. Bisa berupa to be plus, ini untuk kalimat verb. Modal verb bisa kalimat stop doing this. Kita harus berhenti melakukan hal ini. Nah, ini contoh kata kerja atau kombinasi kata kerja dalam sebuah kalimat. Dia bisa diisi dengan 7 contoh kombinasi ini. I think there is no difficult problem to understand this because the example is very simple, I think. And you have understood about this. This is the common mistake done by some people in making sentences. Contohnya buat kalimat nggak ada subjeknya. Semuanya frasa. In the evening after dinner pick up my sister. Nah, itu nggak ada subjeknya. Kan subjeknya. Ya kan? Subjeknya. Ini
seperti informal talking, informal conversation. Sore nanti, in the evening after dinner, pick up my sister. Sore setelah makan malam, jemput adikku. Siapa yang nyuruh? Siapa yang mau disuruh jemput? Kan harus jelas subjeknya. Contoh yang nggak ada subjeknya, ini tadi contohnya. Yang tadi semuanya frasa tadi loh. Nah ini. The building in front of the town square near public school. Ini nggak ada subjeknya ini. Subjeknya juga nggak ada. Baru frasa semua. Jadi kadang-kadang membuat kalimat lupa subjeknya. Kadang lupa kata kerjanya juga. A book about American history on the table in my study room. Nah, ini kira-kira kurang apa ini? Ada yang bisa jawab? Kurang apa? Kata kerjanya kurang apa? Halo? Yang nomor 2 ini kurang to be, was, atau to be is. Kenapa 2 to be itu yang dipakai? Karena subjeknya tunggal. Ada artikel e di sini. Independent clause without main clause. Jadi apa namanya? Hanya berupa dependent clause-nya aja. When buffaloes migrate to south to find fresh pasture, harusnya ada main clause-nya kan? Tapi itu, sorry, ini harusnya dependent clause. A dependent clause without main clause atau without independent clause. She had beautiful house by the lake. Ini juga salah. Kalau sudah ada kata kerja, tidak boleh diikuti kata kerja pertama atau kedua. Boleh ketiga asal dia bentuknya kalimat pasif. Itu. The package was delivered this morning. Itu boleh diikuti kata kerja bentuk ketiga karena pasif. Misalnya she was eat the cake. Itu salah. Sudah ada was, ada it, bentuk pertama nggak boleh. Pilih salah satu. Was-nya dihilangkan. They here an hour ago. Jadi ini tanpa adanya to be. Harusnya ada to be. They are here an hour ago. His office is very big. He is a teacher in a private school. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Jadi this is the common mistake. Without subject, without verb, and then without independent clause, and then using to be with verb 1 or verb 2, and without to be, incomplete sentence. Oke, itu basic teori untuk memahami frasa dan klausa di bidang penerjemahan. Jadi harus hati-hati. Tentunya nanti kalau kita menerjemahkan kalimat yang mengandung frasa-frasa tertentu, posisinya bisa berubah. Atau strukturnya bisa berubah, itu pasti. Nggak mungkin tidak. Jadi karena perbedaan sistem satu bahasa. Oke, untuk teori itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah latihan. Pastinya latihan mengidentifikasi. Nah, nanti saya punya surat kabar, ya. Saya punya surat kabar yang harus kalian ini identifikasi frasa dan klausanya, gitu. Ini contohnya. Saya share screen dulu.
Tunggu sebentar. Laptop saya mati.
Oke, sudah kelihatan ya. Ya, jadi ini nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi jenis-jenis frasa dan klausa. Ini cara kerjanya begini. Nanti dikasih warna. State railway operator. State railway operator ini adalah noun phrase. Kalau noun phrase kasih warna hijau misalnya. Nah, kasih warna hijau. Jadi semuanya yang noun phrase kasih warna hijau. Ensure that there is no way for ticket scalpers to interfere in ticket selling during the peak season. Nah, ini peak season. Ini juga termasuk noun phrase. Ya, ini termasuk noun phrase. Is the transport period. Transport period ini juga termasuk noun phrase. The company also asserted. Asserted ini contohnya verb phrase. Verb phrase kita kasih warna kuning misalnya. Itu jenis-jenis frasenya dulu, ya. Jenis-jenis frasenya dulu diidentifikasi, lalu nanti jenis-jenis klausanya. Mana yang simple sentence, mana yang compound sentence, mana yang complex sentence, mana yang compound complex sentence. Gitu. Nah, nanti ditulis legendanya di sini. Yang green itu adalah noun phrase. Noun phrase. Contohnya itu. Untuk pertanyaan? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk tugasnya itu per kelompok atau individual dan dikumpulkan di jam berapa dan kapan ya, Pak? Oh, ini berkelompok aja. Berkelompok. Minggu depan ini kita terjemahkan. Kita terjemahkan minggu depan. Cuman hari ini kita mengidentifikasi jenis-jenis frasanya dulu. Nanti berkelompok dikumpulkan maksimal jam 3 sore. Jadi di sisa waktu yang dimiliki ini kalian bisa pakai untuk mengidentifikasi frasa dan juga ininya, klausanya. Untuk kalau waktunya ditambah boleh nggak sih, Pak? Kayak jam 5. Bisa. Oh iya, Pak. Izin masuk, Pak. Ternyata hari ini kami ada raplen, Pak. Ada apa? Raplen, rapat pleno angkatan, Pak. Rapat pleno angkatan. Iya, Pak. Jadi kemungkinan bakal nggak bisa hari ini, Pak. Cuma gimana? Semuanya. Bukan semuanya. Semuanya satu prodi bisa.
Oh, satu prodi Bispro. Di mana nanti rapatnya? Di perpustakaan, Pak. Oh, di perpustakaan ya. Oke. Jam berapa rapatnya? Rapatnya dari jam 14 sampai 11 kalau dijadwalkan. Oh, eh, pemimpin rapatnya nanti dari kakak tingkat gitu atau dari dosen? Kurang tahu itu, Pak. Kalau dari judulnya Rapat Pleno Perdana Penentuan Struktur Angkatan Bispro tahun 2023. Oh, gitu. Ya, berarti mungkin ini untuk PR aja kalau gitu. Untuk PR minggu depan saya mau lihat beberapa tim aja yang sudah bisa mengidentifikasi. Nanti sekilas saya lihat. Setelah itu nanti kita akan latihan menerjemahkan minggu depan. Gitu. Pak, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi ini tetap saya submit dulu di e-learning nanti supaya kalian bisa lihat-lihat menggarisbawahi mungkin mana yang termasuk noun phrase, verb phrase, adjective phrase gitu. Oke, karena teori ini ya. Pak, maaf mau nanya, apa namanya, kelompoknya itu kelompok baru lagi apa yang kemarin ya? Yang Makasih. kemarin aja. Yang kemarin. Yang abstrak ya, Pak? Iya, sama yang Oke, kemarin. Pak. Makasih. Iya. Oke, karena teorinya sudah saya sampaikan, saya anggap sudah selesai untuk topik phrase dan clause. Saya hanya menjembatani, pengayaan tetap dari kalian sendiri. Nanti kalian tetap harus mendalami teori-teori yang lain tentang phrase dan juga clause. Ini hanya bottom line aja, hanya garis besarnya aja. If so, can we dismiss the class? Kita tutup kelasnya. If there is question, I will be available. If there is no question, we can dismiss the class. Ada yang mau tanya nggak terkait dengan materinya tadi? Halo? Aura, silahkan. Pak mau make sure aja, berarti nanti isi tugas itu yang tadi benar-benar dibahas semua, kayak misalkan simple sentence, terus tentang noun phrase, verb phrase, terus semua yang tadi kita bahas ya, Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih. Iya. Terus jangan dipaksakan ada, kalau di teks ini memang nggak ada, ya udah, berarti nggak ada, gitu. Karena kan kebanyakan untuk teks-teks jurnalistik seperti ini, itu dia dalam bentuk kalimat yang panjang ya. Panjangnya itu belum tentu dia simple sentence, kadang juga compound sentence, kadang complex sentence, tergantung jenis klausanya gitu. Jadi tidak harus semuanya ada. Frasanya pun juga begitu, tidak harus 7 frasa itu ada semua. Kalau ada ditandai, kalau nggak ada nggak usah. Gitu. Oke. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin salah satu berdoa. Oh iya, sudah absen di Spirit belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak.